Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, dan seluruh anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kita mengucap syukur juga kita diberikan kesempatan yang terbaik bertemu di dalam program PKLU GPIB membaca Alkitab. Perkenankanlah, nama saya Petrus Sugianto, pengurus PKLU GPIB Shalom Balikpapan, Kalimantan Timur. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan memberikan suatu kesempatan di malam hari ini untuk kami membaca Alkitab bersama. Ya Tuhan, singkirkan pikiran-pikiran kami yang tidak memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kami membaca Alkitab di malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan di malam hari ini, tanggal 18 April, terdapat di dalam Yohanes 20, ayat 24 sampai ke 29 yang demikian bunyinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang diri ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku,
Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sedemikian jauh firman Tuhan. Terpujilah, haleluya. Kita akan membaca Sabda Bina Umat. Di dalamnya ada kata mas ayat 29 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iman Kristen bukan iman yang kosong, seolah-olah tidak berdasar atau lemah secara pembuktian. Iman Kristen memiliki dasar yang kuat dan dapat dibuktikan. Iman Kristen dibangun di atas dasar Yesus Kristus, sosok manusia Allah yang fenomenal pada zamannya. Yesus lahir, melayani, menderita, disalib, mati, namun bangkit dan hidup serta naik ke surga sebagai Tuhan dan Raja, memberikan Roh Kudus kepada semua orang percaya untuk bersaksi tentang namanya di dunia sambil menanti kedatangannya kembali. Semua bukti tentang hadir dan tampilnya di pentas sejarah terekam di dalam Alkitab dan naskah-naskah kuno lainnya melalui pengajaran dan tindakannya yang radikal, revolusioner. Sekalipun manusiawi, ia merubah sejarah dunia dan sejarah bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hal ini berarti kita hidup sekarang tidak perlu meragukan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, meskipun kita tidak menjamahnya dan tidak melihat bekas luka di tangan, kaki, dan lambungnya. Sikap ragu dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit biarlah hanya menjadi sikap Thomas. Keraguan atas kebangkitan Yesus dijawab dengan kehadiran Yesus kembali saat murid-muridnya berkumpul. Setelah mengucapkan damai sejahtera kepada mereka, ia lalu menunjukkan bukti kepada Thomas serta memintanya untuk membuktikan agar ia percaya. Dengan tertunduk dan mengaku imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, sebab Yesus bagi kita sekarang bahwa kita yang percaya dan beriman kepadanya akan berbahagia. Meskipun tidak melihat bukti, jika di antara kita ada yang masih ragu dan tidak percaya karena ingin melihat bukti tentang Yesus yang bangkit dan hidup, nantikanlah waktunya, percayalah. Ia akan datang dan memberi bukti bagi saudara agar saudara percaya. Amin. Marilah saudara-saudara kita satu di dalam doa. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami baca dan dengar, untuk kami renungkan firman Tuhan, senantiasa mengingatkan kami semua untuk tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Dewan PKLU yang dengan penuh sukacita melayani Tuhan, dan kami sesama kaum lanjut usia bahkan merangkul kami PKLU di semua jemaat GPIB dimanapun berada untuk ikut ambil bagian program SPMAB. Saya PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati program-program yang ada sehingga PKLU tetap bersinar dan berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Syukur juga kami panjatkan para pemimpin bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan berikanlah, berkatilah Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri hingga ke pemimpin-pemimpin kami di daerah. Tuhan anugerahkanlah roh hikmat, akal budi dan kebijaksanaan di dalam mengemban tugasnya, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, dengan segala upaya, baik itu melalui vaksin maupun pemberlakuan PPKM, sehingga saat ini semakin melandai. Biarlah kami tidak terlena dengan keadaan ini, tetapi tetap mentaati protokol kesehatan. Begitu juga TNI, kepolisian. Tuhan berkatilah, karena beliau menjadi pelindung rakyat. Ampunilah dosa serta kesalahan kami ya Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan, karena keterbatasan dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.